Studi kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam pendidikan. Anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan sering putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan ekonomi, serta kuatnya budaya patriarkis yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Anak perempuan lebih banyak dilibatkan dalam pekerjaan rumah atau membantu di ladang, menghambat akses mereka terhadap pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi seperti peningkatan literasi gender di kalangan orang tua dan tokoh masyarakat, penyediaan beasiswa afirmatif untuk anak perempuan, serta pelatihan guru agar memiliki partisipatif gender. Sekolah juga harus berperan sebagai agen perubahan sosial, misalnya dengan menghadirkan figur perempuan inspiratif sebagai panutan. Masyarakat perlu memahami bahwa pendidikan adalah hak semua anak dengan mengubah pandangan budaya dan memperluas akses pendidikan secara adil. Anak perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan desa di masa depan. Isu gender dalam pendidikan menjadi perhatian penting karena masih adanya ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari cara masyarakat memberikan kesempatan pendidikan. Di Indonesia, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dan ketertinggalan. Namun, kenyataannya masih banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, terutama di daerah pedesaan, yang dimana pandangan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah membuat banyak orang tua lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki. Sebaliknya, anak perempuan sering dianggap hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga pendidikannya dianggap kurang penting. Akibatnya, anak perempuan lebih sering putus sekolah karena keterbatasan ekonomi ataupun pernikahan dini. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat perkembangan perempuan secara individu, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Padahal, berbagai penelitian membuktikan bahwa anak laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi intelektual yang sama. Jika diberi kesempatan dan lingkungan belajar yang setara, fenomena ini juga terjadi di Desa Kalipatang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Meski memiliki lembaga pendidikan yang cukup, masih terlihat bahwa anak perempuan ini lebih sering dikorbankan untuk kepentingan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan masih kurang menjadi tantangan besar yang perlu ditangani secara serius melalui edukasi dan pendekatan berbasis budaya lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut Fakih 2008, gender adalah peran sosial yang dilekatkan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, berbeda dengan seks yang bersifat biologis. Di Desa Kalipang ditemukan ketimpangan gender dalam pendidikan, di mana anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan sekolah dibandingkan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan sering dinikahkan dini dan dipinggirkan dalam akses pendidikan akibat budaya patriarki, kondisi ekonomi, dan stereotip yang menganggap perempuan hanya cocok di ranah domestik. Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, dan kuatnya norma sosial yang bias gender. Dampaknya antara lain terhambatnya potensi perempuan, siklus kemiskinan yang berulang, dan ketidakadilan sosial. Solusi yang dapat dilakukan meliputi edukasi masyarakat, penguatan ekonomi keluarga, penghapusan stereotip melalui kampanye publik, serta penegakan regulasi yang mendukung kesetaraan gender. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan akses pendidikan yang adil bagi semua anak. Dengan sosial ekonomi di Desa Kalipang menunjukkan hubungan erat antara pendidikan, ekonomi, dan budaya. Rendahnya pendidikan masyarakat membuat anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sementara perempuan seringkali dinikahkan dini dan dianggap beban dalam biaya pendidikan. Stereotip gender dan bedanya patriarki memperkuat ketidakadilan ini, dengan perempuan dianggap hanya cocok dalam peran domestik. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan holistik diperlukan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk anak perempuan,
tampilnya kesadaran gender dan beasiswa untuk perempuan menjadi solusi penting. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga harus dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil. Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan dan penyediaan transportasi sekolah yang aman akan memperluas akses pendidikan. Solusi dan rekomendasi atas kasus ketimpangan gender dalam pendidikan di Desa Kalimpang. Pendidikan anak dalam perspektif gender di Desa Kalimpang ditemukan adanya ketimpangan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki cenderung lebih diutamakan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan seringkali dinikahkan dini dan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Faktor penyebabnya yang meliputi yaitu yang pertama, solusi yang dilakukan adalah lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki secara setara. Terus yang kedua, pemerintah desa dan lembaga terkait dapat mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, terutama perempuan, agar mereka memiliki kemandirian ekonomi dan tidak merasa terbebani jika anak perempuan melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, perlu adanya penegakan hukum dan sosialisasi regulasi tentang perlindungan hak dan pencegahan perkawinan usia dini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang D, libatkan tokoh masyarakat dan agama dalam menyampaikan pesan-pesan pentingnya pendidikan bagi anak semua tanpa diskriminasi gender sehingga pesan tersebut lebih diterima masyarakat. Rekomendasinya yang pertama yaitu pemerintah desa sebaiknya mengintegrasi perspektif gender ke dalam setiap perencanaan dan program pembangunan terutama di bidang pendidikan. Yang kedua, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap akses pendidikan anak perempuan dan laki-laki untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau hambatan yang berarti. Yang ketiga, sediakan akses informasi yang mudah tentang beasiswa, program pendidikan, dan perlindungan anak khususnya bagi keluarga kurang mampu. Yang keempat, adakan kampanye berkelanjutan untuk menghapus stereotip bahwa perempuan hanya cocok di ranah domestik dan dorong partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Dan yang terakhir, jalin kerjasama antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya untuk memperkuat advokasi dan implementasi kesetaraan gender di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu penutup. Pendidikan yang setara untuk semua anak tanpa memandang gender merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya. Di Desa Kalipang, meskipun terdapat tantangan besar berupa ketimpangan gender dalam pendidikan, upaya untuk mengatasi masalah ini masih sangat memungkinkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui sosialisasi, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan kampanye penghapusan stereotip gender, kesetaraan pendidikan dapat terwujud. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan desa ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi gender, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.